Ini empat tim ini main di divisi satu. Empat-empatnya main di divisi satu. Bukan bukan Irazor ya, bukan Irazor kan yang lain. langsung, Bisa nih, langsung gue berdua diklarifikasi. gue langsung ujung-ujungnya berkembang enggak, keluar nggak bisa, harus di buyout, kan itu merugikan lu dan merugikan tim lain. Jadi secara hati kecil gue berpikir, oh ini anak jangan gue sia-siain. Pro player itu bukan sekedar lu jago, tapi Benar. di mana lu bisa mengkondisikan kondisi yang sulit sekalipun. Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Ajis Fendi Sokin. So, yap. Jadi, di kesempatan kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol bersama salah satu coach yang baru aja di-announce nih, yaitu Rans Adi. Halo, Adi, apa kabar, Di? Halo, baik baik. Oke, terlihat semeringah, terlihat sekali senyum semangatnya nih ya. Baru di-announce sama Rans Esport. Gimana sih perasaan lu masuk ke Rans Esport? Ya kalau soal perasaan sih ya karena masuknya Rans gitu kan, gue masuk Hmm. ke Rans ya seneng, Wih, seneng dan Didi. semangat gitu. Enggak, gue mau nanya nih. Lo nih seneng sama semangat ini lebih ke arah karena brand dari si Rans Esportnya, ya? Atau karena anak-anaknya yang kita Dua-duanya. tahu dari NGID gitu kan, jadi Rans Mm-mm. Esport gitu. Mm. Apa karena Bang Mehmet Kalau gitu? kalau menurut gue tuh gue semangat karena dari dua-duanya kan, Hmm. brandnya juga kan, yang kedua itu dari anak-anaknya kan. Sebelumnya kan NJID kan wah banget gitu di situ, cuman gue pengen masuknya gue nih jadi apa nih mereka di divisi satu gitu, Oh, jadi ide, malah ide, makin ide. semangat lagi. Oke, kalau boleh tahu berarti ngomongin jadi apa sih kira-kira divisi satu? Lu udah ada Hmm. persiapan-persiapan khusus gak sih untuk anak-anak lo nih? Ya kan, karena yang gua denger-denger juga kan katanya udah ada GH-nya tuh di Jakarta gitu kan. Mm-mm. Apa sih yang udah lu siapin gitu as a coach gitu? Kalau untuk persiapan Mm-mm. itu udah pasti ada, cuman kan karena kita baru juga, gue juga masuk kan masih baru banget, jadi nggak Bener, belum berjalan sepenuhnya juga. Kalau bener. misalkan soal soal program atau soal gue nge-coach ke tim lebih detailnya itu belum berjalan sepenuhnya, karena itu kan butuh proses juga. Tambah kan gue baru banget non ya kan, Mm. baru banget lah gitu kan ya dapat bangku coach di Ransi. Oke, oke, oke. Jadi bisa dibilang lu emang persiapkan sesuatu tapi belum semuanya lu jalanin gitu ya. Benar. Kalau misalkan soal persiapan ya pasti ada lah. Pasti Mm-mm. kita, pasti gue pribadi pun gue udah ada persiapan. Nah, lu tinggal pelaksanaannya aja. Nah, Pelaksanaannya. oke, berarti tinggal tunggu eksekusinya aja nih ya, by the Iya. time gitu kan, tinggal tunggu waktu. Nah, gue mau nanya pertanyaan yang lumayan menarik nih. Lu kan Apa tuh? announce-nya dealnya jadinya di Rans nih. Kalau Mm-mm. boleh tahu, sebelum lu deal-dealan sama Rans, ada gak sih tim-tim yang nawarin lu juga gitu? Karena kan off season, bursa transfer, semua Iya. tim gitu kan menggunakan haknya untuk yang namanya buyout atau mungkin kontrak orang baru gitu, entah itu player entah itu coach. Ada gak sih? Clue deh, clue A- kalau ada. Ada sih, ada Masa? beberapa, Berapa banyak, berapa beberapa. banyak? Perlu satu, dua, empat lah, Empat. sekitar Oke, empat coba tim. ini dia. Clue dong, clue dong. Ini empat tim ini main di divisi satu. Empat-empatnya main di divisi satu. Iya. Wih. eh, Cuman kan waktu itu gue kan off season itu gue fokus ke kuliah dulu ya, jadi gue gak kayaknya gue sempet ada tuh, kayak waktu waktu itu gue ngobrol sama Paman, yang Hmm. RSG Paman, Hmm. kayaknya gue fokus kuliah dulu walaupun gue dapat tawaran, cuman gue hold dulu gitu loh. Gue Ah. nggak langsung ngambil keputusan di sana Ah, ah. kayak gitu. Kalau misalkan clue-nya Kan yang ada empat tim nih. Yang pertama nih inisialnya oke. apa? Yang pertama itu tim yang kemarin jadi runner up Oke, di oke. Yang Ramel. gue udah tahu. Ya. Oke. Itu yang pertama tuh. Yang Kedua. kedua tim yang pernah juara, runner up juga, Heeh. cuman di season 2. Tunggu. Waktu di season 2. Oke, gue tahu. Iya, oke. Nah,
Itu dua. Yang ketiga. Yang ketiga tim yang juara grup DFML season ketiga. Itu dia dari grup apa? Ya, itu kalau kayak gitu Loh, spesifik kan banget kan dong. yang juara ada banyak. Yang dari grup apa? Satu lagi jersey merah lah, jersey merah. Yang dari Summer League, mulai dari Summer League sampai season ke FFML season ketiga itu dia eksis di divisi 1. Gue tahu nih. Kayaknya gue tahu nih, kayaknya ini yang kemarin ngontek gue juga nih. Apa tuh? Iya. Oke, udah sampai situ aja berarti clue-nya. Thank you banget udah nyampein clue-nya. Berarti 4 tim tuh nawarin lo. Berarti sama Rans berarti jatuhnya 5 dong. Ya, Rans 5. Rans timingnya pas banget, Le. Gimana? Timingnya pas. Ini gue sedikit gue cerita ya. Tanggal 18 kalau nggak salah gue di telepon. Terus tanggal 19 gue tanggal 18 itu jatuhnya itu hari Jumat kalau nggak salah. Oke. Nah, Seninnya gue disuruh interview. Nah, Selasanya gue harus prepare untuk sidang skripsi gue, dan gue hari Selasa itu disuruh ke Andara kayak gitu. Nah, Rabunya gue sidang skripsi. Kamisnya gue udah eksis lah, itu kan udah eksis, tanda tangan kontrak di Rans gitu. Jadi kayak bener-bener si schedule itu udah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 1 minggu itu full emang jalurnya gua skripsi gua kelar dan gua juga dapat kerjaan. Oh, itulah maksudnya rezeki sama jalannya Allah lah ya, itu mah ya, kuasa Allah lah ya. Gokil. Jadi sebenarnya sesimpel itu dan selancar itu berarti ya jalannya ya untuk yang Rans kali ini. Nah, kalau ngomongin lu as a coach kan berarti nggak luput dari lu pas waktu di BOS gitu kan. Dan kalau ngomongin lu pas waktu di BOS, itu kita nggak luput dari seorang Skyla gitu. Benar. Menurut lu sendiri, Skyla itu sosok seperti apa sih untuk karir lu nih di sini sport? Yang pertama, kalau menurut gue ya, Skyla itu bapaknya anak-anak gitu. Dan gue anggap dia sebagai kayak abang gitu. Jadi dia tuh benar-benar mayungin anak, termasuk gue juga. Jadi gue benar-benar gue anggap dia sebagai abang. Banyak pelajaran yang gue dapat dari dia, mulai dari cara nge-coach, cara kayak misalkan lu bijaksana dalam bertindak, ya lu bijak dalam mengambil keputusan. Itu banyak banget yang gue dapat dari dia, dan dia ngasih ke gue secara cuma-cumanya. Itu yang satu kesempatan yang paling berharga lah. Tapi sejauh itu Skyla juga bukan cuma dari sekedar dekatnya, itu bukan cuma dari sekedar game. Yang itu yang gue salutin dari Skyla itu, kayak misalkan di luar itu pun dia selalu nanya kabar gimana, kayak gimana kabar, atau mungkin kayak kemarin tuh walaupun gue udah off di BOS, kalinya pun gue udah off di BOS, dapat kabar duka gue pribadi karena bokap gue nggak ada, Skyla masih tetap kontak gue, ngasih gimana keadaan keluarga itu. Itu menurut gue hal yang nggak dimiliki sama orang biasa kalau secara gue pribadi. Jadi lo anggap nih Skyla nih matters lah ya untuk lo ya. Bener. Jadi kayak pendekatannya itu bukan sekedar dari depan aja, tapi di belakang dan kiri kanannya itu dia bener-bener, ya menurut gua nggak bisa digambarin sih secara detail, tapi ya gua ngerasainnya seperti itu. Ngerti. Berarti lo udah punya yang namanya kedekatan emosional lah ya sama Bapak Skyla lah ya. Oke. Next nih, gue mau nanya juga, kan ini Rans Esport jatuhnya bagian dari tim yang baru akan bermain di divisi 1, iya gak sih? Terus kita tahu teman-teman dari divisi 1, beberapa tim atau bahkan banyak tim juga bisa dibilang itu abis rombak, abis-abisan gitu. Tim mana sih yang paling mencolok, yang paling mencuri perhatian lu, kayak
wah anjir nih tim nih berbahaya nih nanti nih season depan nih gitu. Ada gak sih? Ada berapa ya? Satu, dua, empat tim yang menurut gua mencolok di FPML di season 4. Boleh, Yang boleh, boleh sebutin. ini, sorry ya kalau kebanyakan. Yang pertama itu Aura lah, Ah, Aura. ah, ah. Karena mungkin bakal jadi rival gue di mana yang dulunya itu rekan satu tim sama gue ya kan. Oh iya, Nah, itu benar. ada AM Gratisan. Terus Ciren, Ah, ah. Ciren juga sama. Ada Rija. Alasan gue, ada Riza di sana. Ah, ah. Ada. Terus ada Bonafide. Ah, ah. Bonafide menurut gue bakal jadi tim yang menurut gue kayak gimana gitu. Oke, ada dukun Jonanya tuh soalnya tuh. Nah, ya, itu. Satu Terus lagi siapa ya? Gue lupa dah. Tapi yang jelas ada lah tim yang RRQ, menurut RRQ gue nggak RRQ? RRQ enggak, Oh enggak. menurut gue enggak. Hmm. Karena ya dia masih standar aja gitu. Oh, Dia cuma masukin maybe sama Jars. Jar dan apa RRQ Paman ya kan. Mm-mm. Dan gue lihat juga eksistensinya masih sama kayak yang di season lain. Oh, jadi lu belum ada satu hal yang bikin lu wah bahaya nih gitu. Belum belum yang kayak gitu ya. Belum. Secara Oke. kayak belum nyentil gitu, belum dapet Hmm. nyentilannya itu. Oke, oke, oke. Cuman yang bakal lebih ngecun lagi tuh yang tim-tim yang survive dari divisi 2 promote ke divisi 1 itu kan benar-benar tim yang gak ketebak. Setuju. Itu salah satunya ada dari tim lo. Kalau boleh disebut yang dari divisi 2 lolos ke divisi 1 yang paling menurut lu juga berbahaya tuh siapa sih? Yang tadi gue bilang ada Bonafide kalau nggak salah. Oh iya benar. Oh iya Bonafide sama Siren tuh dari divisi 2 ya? Oh berarti Iya, yang lu concern tuh emang major concernnya adalah teman-teman yang tadinya divisi 2 terus naik ke divisi 1 nih. Abang-abang divisi 2 yang udah sekarang divisi 1 berbahaya lah. Lu respect, lu waspadai lah ya. Gitu ya. Bener. Karena kan gue dari divisi 1 ya. Karena gue dari divisi 1. Jadi pergerakan player sama kayak drop zone atau drop point, checkpoint mereka itu ya masih ada gambaran. Tapi kalau misalkan di divisi 2 kayaknya mereka itu punya power kayak seolah-olah tuh nih gue bukti ini di divisi 1 kalau gue layak di divisi 1. Nah kayak gitu mental yang kayak gitu yang sulit ditebak secara pribadi gue. Ngerti. Oke. Jadi itu guys tadi buat yang nyimak ada beberapa tim yang udah kepantau lah sama Coach Adi nih untuk bakalan lumayan lah nih, lumayan diperhitungkan lah gitu ya nanti di season 4 gitu. Nah, lanjut nih. Kan ini udah ngomongin jatuhnya Free Fire, udah era season 4 aja nih FFML gitu kan. Banyak player keluar masuk. Ini menarik nih. Ini pertanyaan yang menurut gue juga nggak kalah menarik. Ada gak sih player yang sayang banget gitu di season 4? Kayaknya kemungkinan dia nggak bakal main. Yang menurut lu masih potensial tapi dia kayaknya kemungkinan nggak main dari season 4 gitu. Ada gak? Beberapa player, beberapa nama, ada gak? Ada. Dan beberapa nama pun masuk list gue tapi belum direalisasi. Ada yang tadi gue bilang, tapi gue nggak mau sebutin siapa namanya ya. Jelas ada player yang potensial menurut gue yang sayang banget harusnya mereka di divisi 1 tapi mereka nggak main atau mungkin mereka main di divisi 2. Oh, oke. Jadi lu sebenarnya mantau-mantau juga nih perkembangan player-player yang sebenarnya potensial tapi sayang banget di season ini jadi nggak main gitu ya. Benar. Cluenya nih, ada cluenya? Ada cluenya nggak? Pernah gue jadiin satu tim. Pernah gue jadiin satu tim waktu gue di BOS. Ya, gue udah bikin mereka satu dan mereka karena ya bisa dibilang tuh gue nggak ngerti ya, maksudnya player yang ngebut untuk kontrak e-sport dan lain sebagainya gue nggak paham kenapa tiba-tiba dia ada di satu e-sport yang menurut gue nggak proper untuk dia pribadi gitu, karena secara pribadi gue skill dia itu harusnya itu ada di sini kayak gitu. Oh, ngerti. Jadi lu lihat nih sebenarnya potensi anak ini harus ada di divisi 1, tapi karena mungkin dia punya pilihan, dia pengennya di e-sport mana gitu, dia udah keburu di lama siapa, jadi lu menyayangkan hal itu seperti itu gitu ya. Nah, bukan Eraser ya, bukan Eraser yang lain
Bisa nih, Langsung diklarifikasi. gue langsung gini nih, karena gini nih, mungkin orang-orang pasti mikirnya ada bos akademis ada Irajur. Sebetulnya Ah, ada beberapa player yang gua hire juga, cuman bukan cuma sekedar Irajur. Irajur oke lah, dia dapat dapat e-sport yang menurut gua proper di out. Tapi benar. ada beberapa player yang main di divisi 2 dan mengikut beberapa player yang pernah gua menjadi satu tim, dan secara emosional gua kayaknya anjir, kenapa harus ke situ gitu loh. Oh, Maksud ngerti maksud ngerti gua ngerti kenapa, ngerti. maksud gua kayak gini, kenapa lu nggak tunggu Mm-mm. gua maksud gua tunggu gua kembali ke divisi satu, gua pasti hire lu, ngerti nggak? Ah. Kenapa lu harus buru-buru ngambil keputusan walaupun lu harus bermain di divisi dua. Nah, Oke, gue udah paham sampai situ. Nah, ngomongin emosional, kedekatan emosional di Rans ini, gue balikin ke Rans lagi nih, Rans Esport. oke. Lu punya hubungan kedekatan emosional paling deket sama siapa sih kalau boleh tahu? Sama playernya kah? Sama Bang Mehmetnya kah? Atau sama Rafathar? Rafathar? Kayak sih sebenarnya kedekatan emosional itu secara gue pribadi, karena gue kan ketemu mereka tuh tinggal di satu GH yang sama itu baru sekitar 2 minggu lah, Hmm. baru 2 minggu. Jadi kedekatan emosional mungkin ada percikan-percikan, cuman di beberapa player aja. Kayak contohnya Iki, Ah. kenapa gua lebih deket ke dia dan Rama, karena dari satu sisi mereka itu bener-bener nyari tahu gitu. Bahkan sampai gue ngerokok atau mungkin lagi break latihan segala macam, dia pasti nanya ke gue, bang, menurut lu gimana sih gini gini gini. Jadi menurut gue tuh, ini anak nih bener-bener pengen berkembang gitu gitu, nggak mau stick di sini Oh. aja. Nah itu Hmm. jadi secara hati kecil gue berpikir, oh ini anak jangan gue sia-siain Oke, gitu. oke. Cuman itu karena baru 2 minggu aja kali ya. Jadi yang Mm-mm. lain-lain belum belum lu lihat belum juga kayak belum gitu. nampak gitu loh. Mm-mm. Ada juga kan yang emang butuh waktu lebih lama untuk dekat sama orang gitu ya. Namanya orang kan Benar, beda-beda gitu ya. benar. Oke, oke, oke. Nah, em, kita langsung ke ini aja deh. Ke yang namanya pertanyaan terakhir nih. Nih yang asik nih. Lo ada unek-unek nggak sih atau ada pesan-pesan nggak sih yang mau lo sampein ke teman-teman yang nonton ataupun siapapun yang lagi nonton ini, apalagi lu juga sempat bisa dibilang benar-benar dari nol banget, terus lu juga sempat ngurusin beberapa akademi juga, bahkan lu di acaranya Bang Fayat aja juga di FYD tuh lu juga jadi salah satu coach juga kalau nggak salah gitu kan. Lu ada pesan nggak sih untuk teman-teman yang mungkin ada yang kebelet e-sport, ada yang pengen masuk e-sport, ada yang stuck bingung gimana caranya, atau ada pesan lain mungkin mau disampaikan, silakan. Pesan gue sih untuk eh, tim-tim yang di luar sana ya, yang punya cita-cita buat masuk ke e-sport. Hmm. Maksud gua, yang pertama itu jangan cepat buat ngambil keputusan, karena Ah. e-sport itu banyak banget, tim e-sport itu banyak banget, tapi cuma sedikit tim yang emang bener-bener mainin secara finansial atau mungkin secara eh secara manajemen lah bisa dibilang. Karena banyak banget yang mengatasnamakan e-sport. Bahkan Google pun ada yang main e-sport Hmm. kayak gitu. Ya, lu sadar diri dan macam gini. Skill gua segini loh. Masa iya gue dapet tim ini, masa iya gue dapet manajemen ini. Nah, yang lu harus tahu adalah pahamin skill atau hitungannya, atau bisa dibilang tuh keahlian yang lu punya dah. Jangan misalkan nih, oh ini gue punya teman di e-sport ini, ya kan? Ini gini 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 gini, terus dia masuk ke sana, ujung-ujungnya berkembang enggak, keluar nggak bisa, harus di buyout, kan itu merugikan lu dan merugikan tim lain. Bener, setuju. Terus terus. Ya kan, ada juga tim yang kayak gitu. Jadi mereka tuh bukan cuma mengembangkan skill yang lu punya, tapi lebih ke investasi. Kalau misalkan gue dapat kontrak lu pertama kali dan gue bisa jual lu atau buyout lu ke e-sport yang lebih besar kalau mereka mau. Nah, hal yang kayak gitu yang luar memiliki banyak banget tim yang stuck dan nggak bisa survive karena kendala e-sport yang menurut gue nggak jelas gitu. Ya, Wah, gue setuju. concernnya concernnya lu terus berkembang walaupun lu di tim publik dan gak dikenal sama orang.
Kalau lu semakin lu berkembang, semakin lu barengan sama tim itu, semakin lama chemistry lu terjalin, lu masuk di turnamen major dan lu bisa dapetin achievement di turnamen major, lu nggak usah takut e-sport yang nyamperin lu. Oke. Oke, ini poin pentingnya nyampe banget dan pesan yang menyentilnya nih kena banget. Wah, thank you banget nih. Omongan yang baru lu sampai tuh bisa jadi wake up call juga untuk teman-teman karena gue setuju sama lu. Banyak orang-orang yang cepet ambil kesimpulan, cepet ambil keputusan tanpa dia tahu klausul selanjutnya seperti apa. Lu dimainin kagak, ya kan? Terus lu juga berprestasi kagak, akhirnya lu gabut tuh akhirnya, gitu kan? Sementara lu sebenarnya masih pengen main, tapi akhirnya nggak dimainin gitu. Ada yang kayak gitu ya. Iya benar. Jangan karena embel-embel e-sport dan lu dapat jersey doang. Hmm. Intinya kayak gitu. Dari gue pribadi ya. Nikmatin dulu aja perjuangan lu. Setelah lu udah capai puncak kemenangan lu udah dapat achievement di mana orang lain sulit untuk mendapatkannya. Orang yang bakal samperin lu. Iya. Sekarang gue minta semuanya nih juga pesan gue pribadi. Gak usah banyak tanya gimana cara masuk e-sport, kembangin aja diri lu. Kembangin, capai apa yang lu mau, latihan, jangan pindah-pindah tim, Nah, fokusin aja. ini. Oke. Ini pasti pertanyaan ini bakal banyak yang nge-counter lu jatuhnya di kayak contohnya. Bang, tapi kalau misalkan tim gua pada males-malesan gimana, Bang? Lu ada solusi gak untuk jawaban-jawaban seperti itu? Itu kembali lagi ke ego ya. Kembali ke ego. Kalau semakin lama tim ini berjalan, semakin banyak nih kayak misalkan unek-unek atau mungkin kelakuan-kelakuan yang nggak disuka satu sama lain itu pasti muncul. Nah di situ dah letak kayak misalkan pro player itu nampak gitu. Pro player itu bukan sekedar lu jago, Benar. tapi di mana lu bisa mengkondisikan kondisi yang sulit sekalipun. Begitupun lu menghadapin tim atau mungkin player yang satu tim sama lu yang nggak jelas otaknya. Sekarang concernnya kalau misalkan tim ini nggak jelas, alasannya cukup kuat lu untuk keluar. Tapi kalau misalkan karena kalah di turnamen terus lu keluar, itu menurutku alasan yang absurd dan itu bakal ngereset perjalanan lu untuk capai cita-cita lu itu. Ngerti. Jadi kalau misalkan lu abis turnamen kalah terus bubar, ya lu kereset terus deh tuh perjuangan lu gitu ya. Lu udah capek-capek kereset lagi, udah capek kereset lagi gitu ya. Benar. Oke. Semakin lama lu jalan tim lu, ya semakin banyak juga borok yang keluar. Tinggal gimana caranya lu nutupin aja satu sama lain. Itu kalau misalkan lu ambil positifnya, semakin banyak borok yang dikeluarin sama teman lu, di situ lu sadar bahwa kekurangan teman lu itu apa dan kelebihan lu apa. Nah di situ lu saling mengisi, itu tim yang menurut gua bakal bisa survive. Mungkin satu tim bakal diapresiasi sama tim e-sport. Ini mantep banget, padat banget isinya dari Coach Adi. Ya udah, kalau gitu sampai sini aja obrolan kita. Thank you so much nih Coach Adi atas waktunya. Ngobrol-ngobrolnya banyak banget yang bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman juga yang mungkin nonton sampai habis. Thank you banget udah nonton sampai habis. Dan Coach Adi thank you banget pokoknya sekali lagi atas waktunya. Lu sehat-sehat ya. Oke, sehat-sehat. Salam buat teman-teman di GH sama salam buat anak lo ya kan. Gue belum jumpa nih, lagi susah nih waktunya nih ya kan. Iya benar. Pengen banget nih gue jumpa sama anak lo, tapi ya udah. Intinya lu sehat-sehat, oke? Dan gue tunggulah pokoknya aksinya Rans Esport di season 4. Ya kan, divisi 1. Gokil banget nih. Doain aja ya, Amin. Oke, Blay, ini dia ngobrol Blay gue bersama Coach Adi dari Rans Esport. Kalau kalian punya pertanyaan mungkin yang pengen kalian sampaikan, boleh taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Coach Adi, ada rans.adi ya di Instagram. Dan next kalau kalian punya rekomendasi next gue harus ngobrol sama siapa, boleh juga komen di kolom komentar, oke? Akhir kata gue di sini ada Ajis Fan dan ada Coach Adi pamit undur diri. Mohon maaf kalau baik salah-salah kata. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Dadah.